Kelompok Hamas menyambut baik upaya mediasi yang tengah dilakukan oleh Qatar dan Mesir. Hal itu bertujuan untuk mengakhiri perang yang dilancarkan Israel di jalur Gaza. Militan Palestina itu menegaskan kesiapannya untuk segera terlibat dalam perundingan tak langsung guna menyelesaikan pokok-pokok pertikaian. Dikutip dari Al-Mayadin Senin 2 Juni 2025, Hamas juga menekankan komitmennya untuk mencapai kesepakatan untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang mendesak. Diketahui pernyataan Hamas itu muncul seusai Qatar dan Mesir mengumumkan pada Minggu 1 Juni 2025 bahwa mereka akan meningkatkan upaya mediasi untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza. Dalam pernyataan bersama, keduanya menegaskan komitmennya untuk memajukan negosiasi. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Amerika Serikat dalam hal tersebut. Dilaporkan Qatar dan Mesir ingin mencapai gencatan senjata sementara selama 60 hari. Kesepakatan itu juga akan mencakup pembebasan 10 sandera hidup yang masih ditawan di Gaza. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan tahanan Palestina dari penjara-penjara mereka. Militer Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang diluncurkan Houthi pada Minggu 1 Juni kemarin. Rudal tersebut menargetkan Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Dalam sebuah pernyataan, militer Israel menyebut sirine peringatan dibunyikan di sejumlah kota, termasuk Yerusalem. Pihaknya memastikan bahwa rudal berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara. Channel 12 Israel melaporkan operasional bandara dihentikan sementara tanpa menyebutkan ada tidaknya kerusakan. Ribuan penduduk juga dilaporkan mengungsi ke tempat perlindungan bom. Klaim dari Israel bertolak belakang dengan Houthi yang mengatakan bahwa serangan rudalnya berhasil. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Sari menegaskan bahwa kelompoknya berupaya memberlakukan larangan penuh atas lalu lintas di Bandara Ben Gurion. Maskapai penerbangan yang masih nekat terbang ke Tel Aviv diminta untuk mematuhi peringatan ini demi keselamatan penumpang. Sari menegaskan bahwa serangan terhadap Israel tidak akan berhenti kecuali perang Gaza berakhir. Israel dilaporkan memblokir masuknya lebih dari 3.000 truk bantuan kesehatan ke Gaza. Hal tersebut diutarakan oleh seorang pejabat senior kesehatan pada Minggu 1 Juni 2025. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza Munir Al-Burs menyatakan otoritas Israel memblokir ribuan truk yang membawa peralatan medis penting. Truk-truk yang berada di kota Arish, Mesir itu tak diizinkan untuk memasuki Gaza. Dalam pernyataannya, Burs menyebut bahwa rumah sakit di Gaza mengalami kekurangan obat-obatan dan pasokan medis yang parah. Larangan masuknya obat-obatan medis dan vaksin menyebabkan penyebaran penyakit menular dan epidemi. Burs mencatat terjadi peningkatan dalam kasus diare akut, meningitis, dan krisis kesehatan lainnya. Kondisi itu pun diperparah dengan kurangnya akses air bersih di jalur Gaza. Ia juga mengkritik mekanisme distribusi bantuan baru yang diperkenalkan Israel. Menurutnya, hal itu justru menjadi alat pembunuhan massal militer Zionis. Mesir dan Qatar mengusulkan kesepakatan gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas, Minggu 1 Juni 2025. Menurut keduanya, kesepakatan itu akan membuka jalan bagi gencatan senjata permanen di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency, Qatar dan Mesir mendesak semua pihak untuk mendukung upaya mediator dalam menyelesaikan krisis di wilayah tersebut. Kedua negara tersebut juga menyatakan bahwa mereka berusaha keras untuk mencapai gencatan senjata itu. Pernyataan itu menjadi pertanda bahwa mediator akan memfasilitasi penyelesaian krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak hanya itu, hal tersebut juga memungkinkan pembukaan penyeberangan perbatasan demi masuknya bantuan ke Gaza. Kairo dan Doha mencatat, upaya ini bertujuan untuk mengakhiri perang sepenuhnya dan memulai rekonstruksi. Hal itu sesuai dengan rencana yang diadopsi oleh pertemuan puncak. Bus jemaah haji Palestina remuk selesai ditabrak kendaraan militer pasukan Israel. Diketahui insiden itu terjadi saat pasukan Zionis IDF melakukan serangan besar-besaran di tepi barat. Dilaporkan kendaraan militer Israel sengaja menabrak bus yang tengah terparkir di luar gedung Gubernur Jenin. Dikutip dari Tribun News Senin 2 Juni 2025, bus itu digunakan untuk mengangkut jemaah haji lansia Palestina. Mereka akan berangkat menuju perbatasan Karama antara tepi barat dan Yordania. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini.
Namun peristiwa tersebut memicu ketakutan di kalangan jemaah. Mendapati hal itu, Wakil Gubernur Jenin Mansur Al-Sadi dengan tegas mengecam tindakan IDF. Kelompok Hamas menanggapi usulan utusan Amerika Serikat Steve Witkoff mengenai gencatan senjata. Diketahui Witkoff mengusulkan gencatan senjata selama 60 hari dan pertukaran tahanan. Dikutip dari Tribun News, Senin 2 Juni 2025, Hamas menuntut gencatan senjata permanen. Selain itu, pihaknya juga meminta agar Israel menarik pasukannya secara menyeluruh dari jalur Gaza. Militan Palestina tersebut juga menuntut kepastian masuknya aliran bantuan untuk rakyat Palestina. Hamas juga menawarkan untuk membebaskan 10 sandera Israel yang masih hidup dan menyerahkan 18 jenazah tawanan. Pembebasan itu sebagai imbalan atas dipulangkannya tahanan Palestina dari penjara Israel. Namun Amerika Serikat dan Israel menolak tanggapan Hamas tersebut. Witkoff menyebut tanggapan Hamas itu tak dapat diterima. Menurutnya, Hamas harus menerima proposal yang diusulkan dan menyepakati gencatan senjata selama 60 hari. Pasukan Pendudukan Israel atau IDF dilaporkan menggunakan pengangkut personel lapis baja tua dalam operasi militernya. Kendaraan militer tua itu digunakan untuk melawan militan Hamas di jalur Gaza. Diketahui IDF mengerahkan APC kamikaze yang dirancang untuk mencapai target dan diledakkan dari jarak jauh. APC kamikaze tersebut memuat bertonton bahan peledak. Penggunaan kendaraan militer tua ini merupakan taktik operasional baru yang pertama kali dilakukan IDF. Taktik ini dilancarkan seusai bencana yang melibatkan APC Brigade Golani di lingkungan Al-Sujaya. Diketahui taktik ini untuk membersihkan jalan, menghancurkan bangunan, serta menarget infrastruktur tanpa membuat pasukan terpapar bahaya langsung. Diduga, IDF menggunakan kendaraan militer tua lantaran khawatir akan meningkatnya kerugian. Militer Israel mengklaim telah melancarkan serangan terhadap pusat komando Hamas. Serangan itu menarget sebuah sekolah di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Dikutip dari The Times of Israel, Senin 2 Juni 2025, sedikitnya 4 orang tewas dalam serangan tersebut. Diketahui IDF menyasar sekolah Al-Aisiyah. Serangan udara dilakukan Israel dengan mengerahkan pesawat tak berawaknya. IDF melesatkan serangan itu lantaran mengklaim bahwa sekolah tersebut digunakan sebagai pusat komando oleh Hamas. Hamas dituduh merencanakan serangan terhadap pasukan dan warga sipil Israel dari balik sekolah itu. Militer mengatakan langkah itu diambil untuk mengurangi kerugian warga sipil. الله يرحمه. يلا يا شباب توكل على الله. ابعد يا حبيبي ابعد يا اخوي ابعد يا روح يا عم نرقد على الساعه. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.